tertinggal. Kita bisa melihat itu rombongan kita, tapi kan kita nggak bisa menjangkaunya. Ya apa boleh buat? Sujud di bokong. Gede itu, kayaknya orang apa namanya? Tarusia apa? Kok saya cium itu baunya bau bawang bombay itu kayaknya. Ya mau tak mau dicium, Pak. Yang namanya sujud. Teman saya kepada dinas apa namanya itu? Kesra, Bengkulu. Ketawa dia lihat saya. Apa rasanya Pak Ustadz katanya? Apa rasanya saya bilang agak asin-asin dikit ini. Itu Pak. Itu jaraknya itu sekitar 3-4 meter dari apa namanya Hajar Aswad. Jadi saya kasih tip dengan Bapak. Waktu sholat itu misalnya Jumat itu kalau berangkat jam 11 nggak ada tempat lagi itu. Itu udah lampu merah itu. Saya pernah berangkat jam 10 tuh Pak. Udah lampu merah, mau naik lantai 1 lampu merah, naik lantai 2 lampu merah. Rupanya kalau sana lampu merah itu bukan cuma di jalan doang, di masjid ada lampu merahnya Pak. Musim haji, tapi kalau nggak musim haji, kadang-kadang dia ya ada pintu-pintu tertentu. Karena Masjid Haram itu jumlah pintunya Bapak tahu? Tahu? 154 pintu. Yang paling gede itu namanya Babul Fahad, nama raja dulu. Ya. Kemudian Babul King Abdul Aziz namanya. Kemudian Babul Umroh yang nomor 3. Kemudian Babul Sa'i. Kemudian Babul Fatah. Itu urutannya. Nah yang paling gede itu yang sering dilintasi orang Indonesia namanya Babul King Abdul Aziz. Tulisannya itu kalau nggak bab itu gate tulisannya. Kalau nyari pintu nggak ketemu Pak. Ya, nggak ketemu. Jadi nomornya 79 itu. Biasanya orang Indonesia banyak masuk di situ. Nomor berapa tadi? 79. Nah, untuk mendapatkan ini saya kasih rahasianya. Ini kita kulit-kulitan karena Pak Ahmad Ali itu sudah seperti orang tua saya. Jadi saya enggak ngasih kulitnya lagi, langsung isinya saya kasih. Daging apa nih? Nah, daging tadi kan? Bau. Yang harus diperhatikan pertama dalam melaksanakan haji, cerita Bapak ini Pak Ahmad Ali, beliau ini kajaknya hajinya haji ifrad. Haji dulu baru umroh. Bahkan jangan-jangan nanti gak umroh lagi, cukup haji doang. Haji itu kan terbagi 2. Pertama disebut dengan haji tamattu namanya. Tamattu itu umroh dulu baru haji. Setelah kita arba'in lebih kurang 8 hari di Madinah, kemudian kita miqat di Zulhulaifah bil Ali, kemudian kita langsung berangkat ke Makkah melaksanakan umroh. Kemudian kita putus kain ihram itulah yang menyebabkan kita kena dam, menyembeli bisa onta, bisa kambing, bisa domba. Nah kayaknya Pak Ahmad Ali beliau ini dengan rombongan kalau nggak salah dia berangkatnya sudah mendekati musim haji. Lebih kurang 1 pekan atau 10 hari sebelum musim haji baru mereka nyampai. Artinya mereka ini mengerjakan haji dulu baru nanti terpisah umrohnya. Itu hajinya haji ifrad namanya. Kalau mengerjakan haji langsung dengan umroh dengan satu niat itu namanya haji kiron. Ya, paham di sini? Jadi saya yakin beliau ini haji dulu baru nanti umroh. Ini bagus saya bilang. Kenapa bagus? Bapak masih kuat, insya Allah ibu cepat sehat kalau sakit. Yang rombongan lain masih kuat, dia kita melaksanakan ibadah haji. Karena itu yang paling utama.
saat kita memakai ihram itu, ya, baik itu di Yamlamlam, ya Lamlam itu kalau kita dari Indonesia, itu tempatnya berada di atas pesawat, itu namanya Yalamlam. Jadi kita pakai mikot di situ. Nah kalau orang dari Madinah, dari utara, itu tadi di Bir Ali. Ada lagi yang disebut dari bagian selatan Tanim namanya. Ada lagi disebut bagian utara Jirona, bukan utara, apa nama timur Jirona namanya, tempat mikot itu. Jadi masing-masing tempat mikot itu sudah ditentukan. Nah begitu kita pakai ihram, ingat itu, itulah mulai dari awal kita melaksanakan ibadah haji. Jadi ihram itu artinya udah mulai haji itu. Kalau Bapak ya lam melaksanakan haji dulu baru umroh. Awas, jangan sampai batal itu. Kalau batal nggak sah hajinya. Sebab yang namanya pakai ihram, pasang niat itu rukun daripada haji. Rukun haji itu kan ada 6 tuh. Ihram atau niat, kemudian wukuf di padang Arafah, tawaf. Di mana tempat tawaf? Muter itu di mana tuh? Ka'bah. Kemudian sa'i, Safa Marwah. Kemudian pangkas rambut, cukur rambut, ta'allul namanya. Yang ke-6 baru tertib. Awas Pak, yang 6 ini jangan main-main. Kalau 6 ini salah, gugur, batal haji kita. Apa larangan pertama saat pakai ihram? Kenapa kita nggak boleh matakan ranting, nggak boleh bunuh semut, nggak boleh nampar laler? Kenapa Pak? Karena di saat itu kita nggak boleh menjadi orang yang jahil. Tahu jahil? Bodoh. Nggak boleh melakukan kesalahan walaupun kecil. Kecuali yang boleh itu kalau binatangnya 2. Ular dengan kalajengking boleh tuh. Nanti Pak Aman Ali, Pak Ipung itu lagi pakai ihram kan nggak boleh pakai celana dalam itu, iya kan? Nggak boleh. Nanti kalajengking naik dibiari. Pak Ipung, mana Pak? Ada. Sampai mana Pak Ipung? Kalajengking naik, apalagi kalau anaconda yang datang tuh. Jadi jangan dibiarkan, boleh. Bapak-bapak pun lagi sholat, Allahu Akbar, datang kalajengking atau ular, Bapak bunuh, Bapak apa namanya? Patenin, kalau orang Jawa patenin, Bapak nggak perlu usolli ulang, teruskan saja sholat, nggak apa-apa. Patenin itu jenenge. G. Saya tahunya G itu. Merapi. Jadi kalau ada kalajengking itu dibunuh Pak. Lagi sholat pun nggak apa-apa. Ya. Gak usah lagi kita ulang sholat, teruskan aja rakaat yang sudah selesai. Paham di sini? Itu boleh kalau ada kalajengking, kalau ada ular. Selain daripada itu ingat, jangan lakukan kesalahan. Kenapa? Karena Allah melarang manusia itu melakukan perbuatan yang sia-sia. Itu hikmahnya. Paham? Kemudian ihram itu menggambarkan Pak, bahwa manusia itu tidak punya apa-apa. Di sana itu, Masya Allah, kiai gak berlaku gelarnya, presiden juga gak laku, gubernur apalagi, wali kota apalagi, kiai, ustadz, gak ada itu orang panggil, gak ada itu. Sana itu lepas semua jabatan, gak ada di situ gelar disebut itu, gak ada. Tinggalkan semua. Itu menandakan bahwa manusia itu yang namanya jabatan, yang namanya harta, yang namanya keluarga bukan milik kita semestinya, tapi itu bagian dari titipan Allah. Suatu saat kita rela untuk berpisah dengan semua itu. Jadi itu mendidik kita Pak, untuk belajar memisahkan antara apa yang kita cintai di dalam hidup ini. Paham? Kemudian setelah itu wukuf kita di padang Arafah. Wukuf. Padang Arafah itu pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Di sana apa kerja kita? Mengenang Pak, kita ini banyak dosa.
Tadi Pak RW udah bilang itu, Pak Ustadz Ahmad Ali bilang itu, dia banyak dosa selama 30 tahun jadi ketua lingkungan. Jangankan 30 tahun, Pak, satu hari aja bisa-bisa 2 dosa kita. Makanya Pak RW, Pak RT itu hati-hati itu. Assalamualaikum. Pak RT itu ingat, Pak, kalau berbuat baik itu belum tentu dipuji orang. Tapi kalau salah, sekelurahan memperbincangkan Bapak. Betul nggak itu? Bapak RT itu sebenarnya jabatan yang paling apa namanya sulit, Pak. Karena urusannya urusan susah semua. Gak ada yang senang, kemalingan datang Pak RT. Ada orang bentrok rumah tangga datang ke Pak RW. Cobalah dia dapat duit banyak, gak pernah dia nemuin Pak RW, Pak RT. Benar itu? Jadi Bapak RW, Bapak RT harus belajar ikhlas mengurus warganya. Wajar kalau banyak dosa. Manusia itu makan khotok wal nisyan. Tempatnya salah dan lupa memang. Gak apa-apa. Maka tips saya dulu sebelum berangkat begini, ya Rob, saya datang ya Allah memenuhi panggilanmu dengan membawa begitu banyak dosa, lebih daripada buih di lautan. Tapi saya yakin dan percaya ya Allah, ampunanmu jauh lebih banyak dari itu. Nah itu Pak doanya. Saya kasih itu. Coba ulangi coba. Ya Allah, ya Rob, saya datang memenuhi panggilanmu dengan membawa banyak dosa seperti buih di lautan, bahkan lebih banyak daripada itu. Tapi saya yakin dan percaya ampunanmu jauh lebih banyak dari itu. Kalau dosa dengan Allah itu gampang, Pak. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi dosa dengan sesama manusia ini yang sulit. Karena maaf, belum tentu 3 kali kita meminta maaf, orang mau memaafkan kita. Belum tentu. Maka benar itu dia sampaikan, mohon maaf, saya selama sekian tahun jadi ketua lingkungan tentu banyak dosa. Benar itu. Maka sekarang tugas kita sebagai orang beriman yang inginkan kebaikan, membersihkan hati, lapangkan dada. Karena ajaran Islam itu sebenarnya bukan meminta maaf, tapi memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ajaran Islam itu bukan minta maaf, Pak, memaafkan. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Tahan itu marah, maafkan kesalahan orang. Jadi bukan minta maaf. Yang Pak RW udah enak dia, udah terbebas dia, udah lapang. Saya udah minta maaf. Tinggal bapak-bapak lagi kalau ada kesalahan beliau. Kalau bapak nggak memaafkan, bapak yang terganjal, bapak yang sedih, bapak yang punya dosa, bapak yang gelisah di dalam batinnya. Sebab dosa antara sesama manusia itu membawa kecemasan dan kegelisahan. Hah? Sampai di mana? Lanjut. Kayaknya udah mau makan ini kayaknya. Saya aja gue yang udah lapar nih. Sampai mana Pak RW? Terakhir. Lupa saya. Makan. Terakhir. Untuk larangannya perhatikan. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 196 sampai 198. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di 197-nya? Al-hajju asyhurum ma'lumat faman faradha fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mengerjakan haji itu adalah beberapa hari yang dimaklumi, ditentukan. Barang siapa sudah mantap hajinya untuk menunaikan ibadah haji, pertama nggak boleh fasik, yang kedua nggak boleh rafas, yang ketiga nggak boleh jidal. Fasik itu begini, pertama yang disebut fasik menyekutukan Allah, yang kedua melanggar apa yang dilarang saat kita melakukan ihram sampai selesai. Fasik yang ketiga adalah kita melakukan hal-hal yang berbentuk ritual. Saya kasih contoh. Itu kiswa itu Pak, karung apa, selimut Ka'bah itu kiswa. Dulu itu sampai ke bawah Pak, sampai ke lantai. Kalau sekarang tingginya segini tuh, boleh dicek.
lebih kurang 2 meter tingginya. Kenapa itu ditinggikan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi? Karena rata-rata jamaah Indonesia itu dibawanya gunting, diguntingnya, digulungnya, dibuatnya azimat. Itu kerjaan orang Indonesia, Pak. Saya paham persis itu. Ini diguntingnya kiswa itu, disembunyikan. Kan kalau ini apa namanya, penjaga-penjaganya tuh nggak boleh itu kalau lihat. Haram, haram, haram. Ya, bisa. Nggak boleh. Surah, cepat pergi gitu. Usir-usirnya. Orang Arab itu kasar, Pak. Itu banyak peranakan Abu Jahal itu. Benar. Orang kasar itu, orang Arab itu kasar dia. Kami pernah itu jalan-jalan kayak gini lah, ada lampu merah, berhenti. Kalau kita kan cuma klakson itu, kalau memang udah lampu hijau, itu kita mau nerobos langsung, itu biasanya kita yang di belakang klakson supaya cepat ini. Dia nggak klakson, Pak. Diambilnya sepatu, dilemparnya mobil saya. Kasar orang. Makanya kalau di sini kalau ada orang klakson di belakang, kita agak lambat gerak itu, saya senyum aja. Kalau di Arab Saudi dilempar orang itu. Assalamualaikum. Bapak mau saya lempar? Mau lah lempar sama duit kan? Jangan Pak, fasik. Kemudian yang kedua jangan rafas. Rafas itu jangan ngomong yang tidak yang mengandung syahwat, Pak. Contohnya aku cinta kepadamu ya yang beb, misalnya itu nggak boleh di sana. Atau merangkul-rangkul istri itu dengan nafsu, itu nggak boleh. Apalagi misalnya kita udah tahlul awal, itu kan belum boleh berhubungan suami istri. Ada dulu saya bawa jamaah dari Jambi itu. Begitu selesai tahlul sani dia bilang, Pak Ustaz, ada nggak hotel yang bisa di sini katanya. La ilaha illallah. Pulang saya bilang ke Jambi. Apaan di sini? Nanti udah tahlul sani, tahlul kedua, kamu boleh bercampur, carilah hotel di sini. Ada itu, memang ada namanya hotel berkah di sana itu. Mana itu? Kayaknya udah pernah masuk situ. Pengalaman. Yang ketiga, wal jidal. Jidal itu nggak boleh bantah-bantahan. Ingat Pak, saya pernah ketemu orang menunaikan ibadah haji, sampai sana dia mau cerai. Sana godaannya tinggi Pak. Yang namanya mau berdebat, mau bertengkar dengan istri, mau silang sengketa dengan keluarga, itu godaannya luar biasa, gedenya di situ. Nggak mudah itu, nggak nyaman itu. Kadang-kadang perkara makan, kadang-kadang perkara pakaian. Di sini bisa jadi ibu emak itu melayani Pak Ahmad Ali begitu rapi. Di sana kurang dikit pelayanan, mulai Pak Ahmad Ali marah. Godaannya tinggi. Karena iblis itu nggak nyaman kalau melihat kita itu jadi haji yang mabrur. Karena balasan haji mabrur itu nggak ada nilai pahala, langsung masuk surga. Nggak ada ditulis di situ. Kalau sholat itu kan bisa 10 sampai 700. Kalau memberikan utang 18. Kalau silaturahim dengan teman 24. Kalau misalnya silaturahim dengan keluarga bisa 30 sampai 70 sampai 100. Nah kalau haji Pak, kalau diberikan Allah mabrur, nggak ada nilai seperti itu, langsung masuk surga. Ini Bapak yang sudah mabrur itu insya Allah itu masuk surga, amin. Kok cemas jawabnya gimana? Yakin kan? Karena haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu nggak ada balasan kata Allah, berarti nggak ada nilainya itu. Langsung balasannya surga. Begitupun suap menyuap Pak. Suap menyuap itu al-murtasi fi hukmi finnar. Orang yang suap menyuap baik menerima maupun memberi, sama-sama dua-duanya di dalam neraka. Nggak ada nilai dosanya, langsung neraka itu. Ada yang nyuap sini? Ada nyuap makanan Pak. Jadi nggak ada nilai itu. Langsung ada masuk surga, langsung masuk neraka. Maka jagalah Pak. Yang saya sampaikan itu mudah-mudahan yang 6 itu pokoknya. Ihramnya jangan dibatalkan. Wukuf di Arafah dengan tenang dan khusyuk. Tawaf ifadahnya benar 7 putaran. Kalau Bapak Ahmad Ali, Pak Ipung dan yang lain mau mencium Hajar Aswad, caranya jangan nerobos langsung.
puterin berangsur-angsur. Dari ini yang pertama 7 jauh nih. 1, dekat dikit. Yang ke-6, kedua dekat dikit. 3, dekat dikit. 4, dekat dikit. 5, dekat dikit. Nah, apabila sudah urutan yang tinggal 2 lagi, harus bisa megang dinding Ka'bah. Tadi kan, itu caranya. Ya, mulai kita muter. Begitu putaran yang ke-7, diusahakan kita udah nempel, insya Allah dapat, Pak. Tapi kalau nerobos langsung, jangan coba-coba. Karena Indonesia itu badannya kecil, pendek, pesek, busuk. Pesek. Apalagi yang belakang nih banyak nih. Saking kecilnya kita ini, Pak. Pengalaman saja saya sampaikan malam ini. Pernah duduk kayak Bapak ini. Tahu-tahu gelap. Kenapa ini gelapnya? Rupanya masuk gamis perempuan gede itu. Tapi nggak lihat ke atas saya. Gelap doang. Itu tandanya kita ini kecil, Pak. Di langkahnya kayak gini. Gelap. Kenapa ini gelap? Masuk baju. Itu pengalaman, Pak. Jadi kecil banget kita ini. Kalau saya jalan itu apalagi, kalau ingin cari yang paling cantik, saya kasih tahu dengan Pak RW Ibu. Itu kalau di Eropa itu orang Rumania itu paling cantik. Luar biasa itu. Orang Rumania cantik banget itu. Kalau mau cari yang gede, pendek, orang Pakistan. Kalau hidung mancung, Iran. Wah, Iran itu cakep itu. Boleh digendong-gendong dikit bawa ke Indonesia nih, Pak Ibu. Ada ibu marah nanti di sini. Jangan sampai jidal ya, bertengkar, Pak. Jadi sabar, kalau ada kesalahan teman, kesalahan rombongan, kesalahan istri, saling memaafkan. Apalagi yang sudah sama-sama tua, maaf itu. Jangan terlalu manja Bapak dengan istri. Ada bapak tiap malam minta kerok, dia juga batu-batukan terus itu. Yang terlalu manja ya. Apalagi di sana belajar mandiri, belajar berdikari. Kalau bisa dikerjakan sendiri, kenapa harus dibantu orang lain? Paham? Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.